Tahun 2025. Dunia tidak sedang damai. Di balik senyum palsu dari sebuah diplomasi dan perjanjian dagang, di bawah sadar peluru sudah lebih dulu dipoles dan diasah. Tank-tank tempur mesinnya sudah dipanaskan. Dan tombol nuklir sudah pada genggaman lentik-lentik jari yang gelisah. Di balik panggung Taiwan dan NATO. Di timur Laut Cina Selatan bergolak. Cina intensifkan patroli udara dan laut di sekitar Taiwan. Menurut laporan Reuters, lebih dari 76 pesawat tempur dan 15 kapal perang Cina mendekati perairan Taiwan setiap minggu sejak awal 2025. Tujuannya adalah untuk mengintimidasi Taiwan dan Amerika, menunjukkan bahwa Cina siap kapan saja untuk menganeksasi Taiwan ke dalam integrasi negara Cina Raya. Sementara itu, di belahan bumi barat, NATO mulai gelisah. Di tengah rumitnya temperatur geopolitik dan geoekonomi, akibat ulah Trump. Sementara itu, Rusia malah berjingkrak di dalam bara dengan mengerahkan rudal hipersonik ke Kaliningrad untuk menggelar latihan perang di area Laut Baltik. API News menyebutkan ini sebagai simulasi tempur terbesar sejak Perang Dingin. Dunia kini terpecah seperti kaca yang retak. Di satu sisi, NATO, Jepang, dan Korea Selatan. Di sisi lain, Rusia, Cina, dan Iran. Tahun ini, Pakta Militer Shanghai Cooperation Organization atau SCO mulai intensif latihan bersama. Menurut Wikipedia, Shanghai Cooperation Organization atau Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, adalah organisasi politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan internasional Eurasia yang didirikan oleh Tiongkok dan Rusia pada tahun 2001. Ini adalah organisasi regional terbesar di dunia, dalam hal cakupan geografis dan populasi, yang mencakup sekitar 24% dari luas dunia, dan 42% dari populasi dunia. Menurut Global Times, SCO sedang mensimulasikan operasi gabungan untuk menanggapi provokasi eksternal. Banyak analis menyebut, ini bukan lagi soal siapa menyerang duluan, tapi soal siapa yang salah hitung duluan. Insiden kecil, ledakan besar. Dunia tidak perlu menunggu deklarasi akan perang besar. Sejarah mencatat, Perang Dunia I pecah karena satu tembakan kecil di Sarajevo. Kini, bayangkan skenario ini. Drone Cina tanpa sengaja menabrak kapal Amerika di Laut Filipina, pasukan Rusia dan NATO berselisih saat patroli di Latvia, satelit mata-mata Iran ditembak jatuh oleh Israel. Insiden kecil seperti ini bisa jadi domino pemantik yang pertama. Perang tanpa tentara. Tapi kali ini, perang tidak akan diawali dengan tank yang saling membidik dan saling tembak. Atau barisan para tentara. Dunia di 2025 sudah berubah, konflik global pun sudah mengalami disrupsi. Menurut laporan MIT Technology Review, negara-negara seperti Cina dan Rusia telah mengembangkan drone AI yang mampu membunuh tanpa kendali manusia. Bukan hanya senjata fisik. Serangan cyber pun makin menjadi. The Guardian melaporkan, NATO memperingatkan potensi serangan siber besar yang bisa melumpuhkan sistem listrik dan komunikasi di wilayah Baltik. Dunia mungkin tidak mendengar ledakan pertama, karena dia datang melalui sebuah kode, bukan dari sebuah roket. Lalu, apa yang menahan mereka? Lalu, mengapa perang besar, Perang Dunia III, belum benar-benar pecah? Jawabannya, 1. Mutual destruction atau kehancuran bersama. Semua pihak yang terlibat dalam ketegangan global saat ini tahu betul bahwa jika perang dunia benar-benar dimulai, tidak akan ada pemenang. Kalah jadi arang, menang jadi abu. Itulah kenapa meskipun dunia berada di ujung nadir, kita masih melihat sebuah keseimbangan yang sangat rapuh, di mana setiap negara terikat pada satu kesepakatan yang tak terucapkan, yaitu jangan pernah memulai, karena dampaknya akan menghancurkan semua. Foreign Policy dengan tajam menyebutkan bahwa nuklir bukan hanya senjata, tapi alat negosiasi dan ancaman. Senjata pemusnah massal ini bukan hanya tentang kehancuran fisik yang dapat mereka timbulkan dalam hitungan detik, tetapi juga tentang kekuatan politik yang mereka bawa. Dalam banyak hal, keberadaan nuklir lebih berfungsi sebagai simbol dari kekuatan yang dapat mengendalikan jalannya dunia. Sebuah alat yang menahan negara-negara besar agar tidak melampaui batas. Ini adalah bermain catur dalam arena internasional,
di mana setiap langkah dihitung dengan cermat untuk menghindari langkah yang dapat memicu bencana bagi dunia. Namun, pertanyaannya kini adalah, sampai kapan logika ini bertahan? Dalam dunia yang terus berubah, dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, mulai dari Laut Cina Selatan yang semakin panas, Ukraina yang terus terbelah, hingga ketegangan yang tak kunjung reda di Timur Tengah, adakah kemungkinan bahwa logika kehancuran bersama ini akan terus menjadi penghalang untuk meletusnya perang besar? Tekanan yang semakin besar, ambisi yang semakin tinggi, dan teknologi yang semakin melaju, membuka celah bagi perubahan dalam pola pikir ini. Negara-negara besar yang sebelumnya bermain dalam batas-batas tertentu, kini lebih terbuka untuk menggali potensi perang secara total, dengan alasan strategi atau ideologi tertentu. Apa yang dulu dianggap sebagai ancaman, yang tidak bisa diambil ringan, kini mungkin dianggap sebagai peluang untuk mengubah status quo. Logika mutual destruction, bertahan selama pihak-pihak yang terlibat, masih memiliki alasan kuat untuk mempertahankan kedamaian. Namun, jika muncul kesalahan perhitungan, atau jika pihak tertentu merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki banyak pilihan selain maju, maka kehancuran besar bisa saja menjadi kenyataan yang tidak terelakkan. Kita hanya bisa berharap agar para pemimpin dunia memiliki kebijaksanaan untuk melihat jauh ke depan, dan bukan hanya berfokus pada keuntungan sesaat, bukan sebatas aktualisasi dan validasi diri, yang bisa membawa seluruh dunia menuju jurang yang tak ada jalan keluar. Yang sangat mungkin untuk menghancurkan peradaban. Bayangan dunia di ambang perang. Menurut para analis militer di Brookings Institution, dunia saat ini tengah berada dalam fase yang mereka sebut sebagai strategic brinkmanship, sebuah kondisi bak catur di ujung tebing. Bayangkan, para pemain utama dunia, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, NATO, Iran, India, hingga Korea Utara, semuanya berada di meja yang sama. Mata mereka tajam saling mengawasi. Setiap gerakan kecil ditafsirkan sebagai sinyal. Setiap langkah diamati, dicurigai, dan ditimbang dalam kalkulasi geopolitik yang rumit. Semua tangan kini berada di ujung tombol. Tombol-tombol kematian massal, berupa kekuatan militer, ekonomi, propaganda, hingga cyber. Namun, tak satu pun ingin menjadi yang pertama menekan. Karena mereka tahu, yang pertama menyerang, bisa saja juga menjadi yang pertama runtuh. Namun, keseimbangan rapuh ini menyimpan bahaya. Dunia tak selalu dikendalikan oleh mereka yang rasional. Cukup satu aktor saja, satu provokasi kecil yang tak terduga, satu insiden yang tak bisa dikendalikan. Atau bahkan satu salah perhitungan, maka seluruh papan catur bisa terjungkal. Dan dari tepi tebing itu, dunia bisa terjerumus ke dalam jurang konflik yang lebih dalam, konflik yang bisa jadi memicu Perang Dunia III. Kita sedang hidup di era baru, di mana kekuatan militer bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap kehilangan segalanya. Dunia tidak akan terbakar karena niat jahat, melainkan dunia akan terbakar karena ketakutan yang gagal dikendalikan. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah Perang Dunia III akan terjadi? Tapi, apa kita cukup sadar untuk mencegahnya? Masa depan belum tertulis, tapi kita semua sedang ikut menulisnya.